batik itu dipakainya untuk kain, lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju, dan ketika pertama kali digunakan orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang nanti pakem, diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran baru itu. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran baru itu. Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran aturan kampanye. Ini curi star atau nggak ngerti aturan dan sebagainya. Itu yang saya khawatirkan, bikin aturan yang jelas. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran baru itu. Dan ini nggak boleh di-entertain terus-menerus, dilayani. Bagaimana kalau efeknya semua massa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka, ya karena dua-duanya mengumpulkan kelompok massa. Anies mengumpulkan kelompok massa Islam yang marah. Ajar. Ambil. Jadwalnya kan baru tanggal 3 sampai 7 sampai 13 September tahun depan. Sekarang ini kalau mau bikin aturan, suruh debat mereka. Ini nggak ada aturannya. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran baru itu. Kita menghimbau bukan hanya kepada Pak AB, tapi seluruh calon presiden agar tidak menggunakan fasilitas tempat ibadah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali bersujud. Sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita, karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Nggak ada aturan. Iya, betul. Kan bahaya sebenarnya gitu. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran baru itu. Akan tapi kami harapkan seluruh panitia yang berkaitan dengan Capres itu menjaga agar masjid tetap digunakan sebagai tempat ibadah dan bukan penggunaan politik praktis. Jangan sampai kemudian ada acara dadakan di masjid karena alasan respon publik atau acara tempat ibadah. Selama perjalanan kembali diberikan kemudahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI mengimbau semua bakal calon presiden atau baca pres untuk tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi yang menjurus pada aktivitas kampanye di masjid. Himbauan ini disampaikan usai Bawaslu menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan ketika menerima petisi dukungan di Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh. Kami mengimbau bukan hanya Pak AB, Anies Baswedan, tapi kepada seluruh calon presiden yang akan melakukan kegiatan sosialisasi dan sejenisnya agar tidak menggunakan tempat ibadah. Kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di kantornya Jakarta, Kamis 15 Desember 2022. Kita menghimbau bukan hanya kepada Pak AB, tapi seluruh calon presiden yang akan kemudian melakukan kegiatan itu sosialisasi dan kawan-kawan agar tidak menggunakan fasilitas tempat ibadah.
Bagja meminta para bakal capres tidak beralasan karena dorongan publik sehingga membuat acara sosialisasi di tempat ibadah. Jangan sampai kemudian ada acara yang diadakan di masjid dengan alasan respons publik atau di gereja, vihara, pura, ujarnya. Walaupun nanti ini alasannya ada respon publik, akan tapi kami harapkan seluruh panitia yang berkaitan dengan capres itu menjaga agar masjid tetap digunakan sebagai tempat ibadah dan bukan penggunaan politik praktis. Jangan sampai kemudian ada acara dadakan di masjid karena alasan respon publik atau acara tempat ibadah, misalnya di gereja, di wihara, di pura, itu tetap kami himbau untuk tidak dilakukan. Kendati menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies Baswedan itu tidak etis. Ditinjau dari etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, kata Komisioner Bawaslu RI, Puadi. Bahwa walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat material, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Puadi menjelaskan, kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. Selain itu, safari politik itu juga terkesan mencuri start kampanye capres pemilu 2024. Sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. Untuk diketahui, masa kampanye pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir 2023. Lebih lanjut, Puadi mengatakan bahwa publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Publik telah mengetahui bahwa AB merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politik dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan diri sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu, ujar Puadi. Karena itu, kata Puadi, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta pemilu 2024, termasuk Anies, untuk menahan diri agar tidak berkampanye atau kegiatan apapun yang bertujuan menyosialisasikan diri. Sebab saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye, ujarnya menegaskan. Bahwa semua orang harus paham dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan apapun bentuk kampanye atau sosialisasi diri. Sebab saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye. Setiap orang diwajibkan untuk memberikan pendidikan politik, menciptakan iklim yang sejuk dan penyelenggaraan pemilu. Walaupun hendak melakukan kampanye, maka sesungguhnya Undang-Undang Pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye. Sebelumnya, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi atau APCD melaporkan Anies ke Bawaslu. Anies diduga melakukan pelanggaran pemilu di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. APCD menilai Anies telah melanggar sejumlah ketentuan ketika menerima dukungan capres dari masyarakat lewat penandatanganan petisi di Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh pada 2 Desember lalu. Alhamdulillah, selama perjalanan kemarin kita tidak. Sekarang kami dapat mengalami. APCD menilai kegiatan tersebut merupakan kampanye colongan atau kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU RI. Selain itu, Anies juga dinilai melanggar aturan kampanye karena menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Siapa presidennya?
Sepertinya Anies ini memang sudah terbiasa atau hendak menumbuhkan kebiasaan baru dalam politik dengan pelanggaran-pelanggaran, lalu mencari pembenaran untuk melakukan hal itu. Mungkin bagi Anies, politik itu cuma sekadar urusan benar dan salah, sehingga etika dalam berpolitik nekat diterabas seenak jidatnya sendiri. Luar biasa. Setelah sebelumnya tanpa etika, Anies menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar dengan lirik serampangan dan salah-salah, entah lupa atau disengaja. Kini Anies kembali viral dengan menyamakan baju batik sebagai pelanggaran atas budaya yang menurutnya hal itu dibenarkan dan bahkan perlu ditumbuhkan. Pada video yang diunggah oleh salah seorang netizen, terlihat Anies Baswedan sedang berada di podium dan mengatakan, dan namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu, batik itu dipakainya untuk sarung, tidak baik, tidak ada orang pakai batik dibuat baju, ujar Anies. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu, batik itu dipakainya untuk sarung, tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba dilihat, nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain, lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Kain itu dipakai di bawah, dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini tidak sopan, ini pelanggaran. Diikuti banyak orang, sekarang jadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru, Ibu Anies. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang berarti pakem. Diikuti banyak orang, sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran-pelanggaran baru itu. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran-pelanggaran baru itu. Berdasarkan penelusuran, Anies mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara dalam kuliah pakar yang digelar di kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI, Sabtu 10 Desember 2022. Sedikit meluruskan persoalan, tidak ada perbedaan spesifik mengenai kain jarik dan kain batik. Perbedaan kain jarik dan batik cenderung pada fungsinya. Kain jarik juga banyak yang bermotif batik. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem negara beli, maka tidak muncul kebaruan. Ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi, di dalam proses pembelajaran. Kain jarik biasanya digunakan untuk bawahan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Jawa. Sedangkan penyebutan batik fungsinya dapat bergantung pemakaian. Kain jarik merupakan salah satu jenis kain asal Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Pada umumnya, kain ini digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kain batik dan kain jarik adalah material busana yang sama, terkadang hadir dengan corak yang berbeda-beda. Nah, analogi kontroversial Anies soal batik ini pun memantik pro dan kontra di kalangan netizen. Tak sedikit yang menuding Anies telah melecehkan adat budaya Nusantara karena ketidaktahuannya, tapi sok tahu. Ada juga yang mengkaitkan narasi ini sebagai pembenaran kampanye di luar jadwal alias mencuri start. Sebelumnya, terkait tudingan curi start kampanye Pilpres 2024, Anies Baswedan berdalih bahwa rangkaian safari politiknya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Diketahui, Anies rajin berkunjung ke berbagai daerah dalam agenda beragam sejak diumumkan sebagai kandidat Capres Partai Nasdem. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya bersyukur pada hari ini bisa
kembali bersujud di masjid yang insya Allah bawa berkah bagi kita. Alhamdulillah, selama perjalanan kemarin tidak mudah. Sekarang kami dapat mengalami. Tudingan curi start kampanye pun mengemuka dari berbagai pihak. Ini kan belum masuk jadwal dan di undang-undang ada hak warga negara menyampaikan pendapat. Jawab Anies saat ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 10 Desember 2022 lalu. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat kapan dan di mana saja. Karena ini negeri demokrasi. Kebebasan berpendapat, berserikat, dilindungi undang-undang, dalihnya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menjelaskan, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan oleh Anies dan Partai Nasdem bukanlah ajang kampanye. Ada yang mengatakan Anies berkampanye terselubung, ada juga yang mengatakan Anies curi start kampanye. Saya pastikan Anies Baswedan belum resmi sebagai calon presiden karena belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, ujar Ahmad Ali. Adapun kegiatan yang Anies lakukan adalah bagian dari konsolidasi yang sedang dilakukan Partai Nasdem. Salah satu tujuannya sebagai bentuk tanggung jawab dari keputusan partai untuk memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak bijaksana kalau kita mengumumkan calon presiden di penghujung pendaftaran dimulai. Masyarakat jadi nggak punya kesempatan untuk mengoreksi calon pemimpinnya, ujar Ahmad Ali.